Waduh, ini orang ganteng yang saya kagumi ini ketemu asa ngimpi ya Amprok. Aduh, Sampurasun. Aduh, damah punten. Terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih. Ini? Halo Bapak, saya Tasya. Ya, istri? Bukan staf kami. Oh, staf. Udah keluarga? Belum, saya sudah. Ini kan belum punya istri? Saya sudah. Udah? Tinggal di Inggris? Tinggal di Inggris. Oh iya, tapi dia tinggal di Inggris. Kalau saya mah punya kuncinya, kunci Inggris. Oh. Ayo Pak, sini. Ayo, mangga. Baik. Aduh, Iya. saya teh pengikut podcastnya. Selalu melihat bagaimana memandang pembangunan secara holistik, bukan secara proyek. Iya, saya juga pernah lihat salah satu podcast yang Pak Dedi ada di situ ya. Kelihatannya visinya agak sama, membangun dari dalam, dari kekuatan budaya, dari pengertian kita akan identitas sendiri. Itu yang saya coba bawakan sebagai pesan. Iya, tapi untuk ukuran seorang politisi membangun menggunakan basic kebudayaan itu tidak ada yang berani. Betul. Karena nanti dituduh Sunda Wiwitan. Iya. Kalau sudah dituduh Sunda Wiwitan maka dibuat stimen negatif, tidak boleh dipilih. Wah itu. Tapi saya berani melakukan itu, nggak ada masalah. Ternyata dipilih. Betul. Dan mayoritas sepanjang sejarah politik di Jabar yang selama ini para politisinya itu selalu menonjolkan isu agama. Tidak ada yang mencapai 62% ternyata. Iya, luar biasa. Yang malah didesain dalam sentimen negatif dengan saya dianggap ya kan penganut ajaran Sunda Wiwitan malah dapat tinggi. Padahal kan saya selama ini menyampaikan tentang prinsip-prinsip Sunda Wiwitan itu adalah prinsip pembangunan yang memiliki basic kesemestaan. Sebenarnya pembangunan berwawasan lingkungan, intinya itu. Karena tinggalnya di Sunda, kalau pembangunan berwawasan lingkungan ya harus menggunakan prinsip-prinsip Wiwitan. Terus kenapa itu beresonansi sampai 60% sekian gitu Pak? Ada kesadaran kolektif publik ya. Terutama adalah pada konsen sosial. Kan saya selama ini sejak saya jadi anggota DPRD Kabupaten tahun 98, 99 sampai saya berhenti jadi bupati 2 periode jadi anggota DPR, saya konsisten pada isu lingkungan dan isu kemiskinan. Nah, tetapi dalam perspektif kita itu dianggap adalah ajaran Sunda Wiwitan yang dianggap tidak layak hidup di tanah Jawa Barat. Kan saya jadi aneh. Terus ajaran yang akan diajarkan dalam antropologi pembangunan, sosiologi pembangunan, psikologi pembangunannya ajaran apa? Kalau dalam konteks Indonesia itu sendiri, Konteks Indonesia kan Sunda dalam Indonesia itu gimana? Sunda kalau dalam Indonesia kan kalau dalam perspektifnya kan Sunda itu tidak terbatas pada teritorial Jawa Barat. Oke. Banten Sunda. Dulu mah kan sampai Kalimantan juga Sunda, Bali Sunda kecil, NTB Sunda kecil. Artinya Sunda itu dalam pemahaman saya itu bukan letak geografis wilayah, tapi sistem nilai ajaran yang mengajarkan manusia memiliki hubungan yang selaras, seimbang dan serasi dengan seluruh semesta. Makanya saya perlu juru bicara terhadap manusia dunia tentang bahwa Sunda itu punya peradaban yang sangat kokoh dalam mengembangkan prinsip kehidupan yang memiliki orientasi masa depan. Sekarang Jawa Barat itu punya konsentrasi perguruan tinggi internasional yang paling banyak. Gitu, mereka harus dikuatkan supaya mereka bisa membawa pesan di budaya ilmiah, dengan bahasa-bahasa yang orang Barat juga relevan terhadapnya. Gitu. Iya. Maka diperlukan ini profesor yang ngomongnya. Kalau saya ngomong nggak akan dipercaya. Karena politik dianggapnya politisi pasti dianggap punya kepentingan. Tapi kalau profesor yang berbicara tentang prinsip-prinsip itu di kampus, di jurnal-jurnal internasional, gitu kan, kemudian di forum-forum media sosial yang itu trans wilayah, transnegara, kan kita bisa mengembangkan dong Sundaland. Sunda bukan dalam arti wilayah geografi, tapi Sunda wilayah sosiologi. Nah, itulah mengapa saya kemari. Oh iya. Sebenarnya bukan untuk berkompetisi dengan kampus lokal, tapi untuk memperkuatnya.
Justru saya meminta profesor ke sini, bersediakah menjadi penasehat saya dan menjadi juru bicara kebudayaan Sunda dalam forum internasional itu. Saya butuh banyak nasihat karena saya diadopsi oleh orang Sunda. Gitu. Tapi dengan senang hati karena saya berhutang banyak kepada Jawa Barat, saya lulusan ITB. Oh.